Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin wal hadirat jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap syukur kita persembahkan kepada Allah. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita isi kegiatan kita pada maghrib yang berbahagia ini dengan melihat beberapa kalam hikmah daripada para ulama kita. Mudah-mudahan memberikan refleksi dan motivasi kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Jamaah maghrib yang berbahagia, suatu ketika dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicegat oleh seseorang. Tujuannya bukan untuk menyakiti baginda Nabi. Orang tersebut mencegat baginda Nabi, kepentingannya untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran dari Nabi. Lalu orang tersebut berkata, "Ya Rasul, berikan aku pelajaran di mana pada saat engkau memberikan kepadaku pelajaran, lalu tatkala pelajaran itu kuamalkan, maka aku akan dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan daripada neraka." Lalu dalam riwayat tersebut Nabi mengungkapkan, kalau seandainya engkau mau dekat dengan surga dan jauh daripada neraka, maka yang mesti kamu lakukan adalah an ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Iman di hatimu, iman di lisanmu, iman pula dalam amar perbuatanmu. Wa tuqimas salah, dirikan salat. Karena ibadah yang pertama nanti dihisab oleh Allah di hari kiamat, salat. Kepala daripada ibadah-ibadah yang kita kerjakan, di antaranya salat. Maka kalau engkau mau dekat dengan surga, jauh dari neraka, kata Nabi kepada orang tersebut,
salatlah. Wa tu'tiyaz zakah, tunaikan zakat. Karena pada saat engkau membayar zakat, itu artinya engkau telah memberikan hak orang lain kepadanya. Karena motivasi membayar zakat bukan harta kita kepada mereka kita berikan, bukan harta kita serahkan kepada fakir miskin, tapi memang harta fakir miskin kita kembalikan kepada mereka. Maka orang yang tidak mau bayar zakat dianggap orang yang memakan harta orang lain secara batil. Kenapa? Karena memang harta itu haknya orang. Waktu dia zakat. Dan yang terakhir, kalau engkau ingin dekat dengan surga, jauh dengan neraka, kata Nabi, dan ini nanti akan kita perdalam, wa tasilar rahima, sambunglah silaturahmi, sambunglah relasi kasih sayang, sambunglah hubungan kasih sayang. Ini penting kita sampaikan karena kita memang hari ini, apalagi kita yang tinggal di kota-kota, budaya silaturahmi ini menjadi momen langka. Beda dulu ketika kita kecil, ketika kita masih muda, ketika dulu kita masih berada di kampung halaman kita. Bagaimana rasanya budaya silaturahmi itu yang paling terasa ketika hari raya. Ayah kita, ibu kita membawa kita ke kerabat-kerabatnya. Ayah kita, ibu kita membawa kita kepada famili-familinya. Bahkan bukan hanya sekedar diajak sebagai seremonial saja, diperkenalkan satu-satu. Ini pamanmu yang nomor 2, ini pamanmu yang nomor 3, dia kerjanya di sini, anaknya ada 7. Ini sepupumu, ini keponakanmu. Sehingga bagaimana silaturahmi ini hidup sekampung itu. Orang saling kenal, orang menjadi saling sapa. Kenapa? Karena sudah kenal. Susah kita menyapa orang kalau kita enggak kenal. Susah kita akan berbuat baik kepada orang kalau orang itu memang enggak kita kenali. Di antara supaya kita akan tumbuh nanti saling sapa, mau menegur sesama kita karena kenal. Kita salat saja, kiri kanan kita ini orang yang enggak kita kenal, enggak mau kita sapa. Kenapa? Hana ada turi. Oh, tak bisa liam dah ko hang jawab. Oh, tak cukeh dah ko bengeh. Tanya kem, ruh tanya kem, meganya hang dem kem. Karena kita enggak kenal. Padahal salat kita dengannya satu masjid, tinggalnya satu kampung, pekerjaannya satu lembaga, satu institusi. Ikut komunitas-komunitas yang sama karena terlalu banyak orang yang kita enggak kenal, enggak ada silaturahmi itu. Ini penting kita hidup di kota ini, mengembalikan budaya kultur masyarakat itu yang itu bernilai akan agama. Itu belum lagi muncul rasa malas pada diri kita, sehingga jangan-jangan anak kita itu enggak kenal siapa pamannya. Jangan-jangan anak kita itu tidak kenal siapa keponakannya, siapa sepupunya, enggak kenal, Pak. Kenapa enggak kenal? Karena kita orang tua enggak pernah memperkenalkannya. Kita terlalu sibuk dengan pekerjaan. Kita terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga lupa dengan keluarga terdekat kita itu. Kita ketika sehat kita habiskan waktu untuk bekerja. Dikala sakit baru pulang ke keluarga. Coba. Wate sehat hantom na wate rumah. Wate sakit baru na rumah. Wate sehat kita di kantor, ketika sehat kita di warung kopi, ketika sehat kita di luar rumah, waktu sakit di rumah. Giliran sakit keluarga yang bersama kita, tapi giliran sehat banyak orang tak peduli dengan keluarganya. Jamaah maghrib yang berbahagia,
Makanya silaturahmi ini dianggap di antara amalan yang mengantarkan orang ke dalam surga Allah. Bahkan sebaliknya, kata Nabi, di antara sebab orang tidak akan masuk surga, jangankan masuk surga, baunya saja tidak akan tercium, qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahmi. Sehingga Nabi mengatakan, sambunglah silaturahmi walau kana bisalam, walaupun hanya sekedar memberi salam. Walaupun hanya sekedar memberi salam, jumpa dengan orang memberi salam. Itu cara di antara membudayakan silaturahmi itu. Walau kana bisalam. Silaturahmi yang utama itu diajarkan kepada kita dalam syariat ini adalah pertemuan secara langsung, secara manual, secara face to face, langsung. Walaupun kita dibenarkan untuk silaturahmi melalui surat, melalui media sosial, melalui teknologi, tapi yang lebih utama adalah kita berjumpa secara langsung, karena ada keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Ada keuntungan yang amat luar biasa. Bayangkan pada saat dua orang berjumpa, dia bermusafahah, bersalaman, bahasa kita salaman, bahasa pasarannya, berjabat tangan, maka pada saat itu bergugurlah dosa-dosanya. Maka baginda Nabi termasuk orang yang paling lama melepaskan tangan bila ia berjabat tangan dengan sahabat-sahabatnya. Ketika ada sahabat yang lain juga ingin meniru baginda Nabi, rupanya enggak akan tertiru, susah. Tetap Nabi yang terakhir menarik tangannya. Salaman, jabat tangan baginda Nabi, bermusafahah, paling lama menarik kemat baginda Nabi. Tanya paling bagah dah tarik. Dom jahanam dah mumat jadu apa? Ya. Ngau ujung-ujung, meleh puah nam dah dum. Padahal bermusafahah, bersalam, gugur dosa-dosa kita. Dan itulah dekatnya hati dengan hati kita. Hari ini kita tinggal di dekat-dekat, jauh enggak lama, cuma 1 meter, 3 meter, tetangga kita. Tapi hati kita kok terasa jauh. Terasa jauh. Padahal fungsi teknologi itu ingin mendekatkan orang yang jauh, bukan ingin menjauhkan orang yang sudah dekat ini. Tapi hari ini malah teknologi bukan lagi mendekatkan orang yang jauh, tapi orang-orang yang sudah dekat menjadi jauh. Orang di samping tu jauh, tabuh meja jauh, gara-gara teknologi jauh, terasa jauh. Dulu dalam keluarga kita dekatnya luar biasa, istri dekat dengan suaminya, anak dekat dengan ayah bundanya, dekat. Bukan hanya dekat fisik, hatinya dekat. Karena yang paling penting itu dekat hatinya. Maka jenis kalau urung mulanya, urung pakainya walaupun tahu agak si meter sagai dua agak su beberaya. Dia 1 meter jaraknya, tapi suaranya kok besar-besar. Bangai ro ni hendak butuh ro ni memang ro ni bunuh ni. Tu beraya. Kenapa besar suaranya? Padahal fisiknya kan dekat. Amdeh kan je bukan? Bangai kah hendak butuh kah? Amdeh kan lemah mana tak ada BO tamu sudah kedengar cik. Rupanya walaupun dekat fisiknya, kenapa orang ketika bertengkar keras suaranya? Karena jauh hatinya. Karena jauh hati katanya, walaupun tahu kedai dua ke makatu beberapa. Tak ada sahabat katakanlah di Malaysia, di luar negeri, melalui telefon dan telefon. Walaupun jaraknya jauh, hatinya terasa dekat. Pulang dengan perumah kau. Nya nubina bungong-bungong yaika katnya Nabi. Habis telefon tijium pergahabar, bak-bak bungong lebar habis. Tidak pergahabar. Nyaman. Boleh bungong tanpa sadar. Habis bak bungong habis. Tilap-tilap rumah pajuh. Nyaman, yang maksud saya itu ada kenyamanan. Kenapa? Karena memang dekat hati.
Sampai para ulama itu membuat ada banyak keuntungan orang silaturahmi ini. Para ahli hikmah itu mengatakan banyak sekali keuntungan silaturahmi ini bila ini dijalankan oleh manusia-manusia beriman. Baik secara langsung atau tidak langsung. Baik secara hadir atau ghaiban, secara gaib. Orang yang melakukan silaturahmi, kata para ulama, keuntungan diantaranya adalah anna fiha ridallah, dia akan mendapatkan ridha Allah. Kenapa? Li'annahu amarahu, karena silaturahmi itu perintah Allah. Bukankah yang kita cari di dunia ini ridha Allah? Kita salat ingin dapat ridha Allah, kita beramal ingin dapat ridha Allah. Seluruh aktivitas yang kita kerjakan harapannya mendatangkan ridha Allah. Allah tegaskan dalam Al-Quran, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan sambunglah silaturahmi, hubungan kasih sayang di antara kalian. Maka orang yang melakukan silaturahmi, dia akan mendapatkan ridha Allah. Yang kedua, orang yang melakukan silaturahmi, keuntungannya kata para ulama, idkhalus sururi alaihim, dia telah membahagiakan orang lain. Dan dalam sebuah riwayat itu disebutkan bahwa afdalul a'mal idkhalus sururi alal mu'min, dan seutama-utama amal, sebaik-baik amalan, di antara amalan-amalan yang terbaik adalah membahagiakan sesama mukmin. Dalam agama kita, membahagiakan orang lain itu dapat pahala amalan yang utama. Memberikan kebahagiaan kepada si mukmin, amalan yang utama dalam agama kita. Maka silaturahmi akan membahagiakan orang yang kita kunjungi itu. Keluarga kita sakit, sahabat kita sakit, teman kita sakit, guru kita sakit, datang kita, senangnya luar biasa. Walaupun roh kena mentepu dan dapat habis aku agaknya ni ana. Tapi dia senang, maka kita nyo tering dah kun hayat dajak kena nam pulai. Kah nak pulih dengan ubat, pulih dengan dajak-dajak tanya. Karena ada beban psikologis. Orang sakit itu yang paling besar itu beban psikologisnya. Susah, stres, frustasi, laulai ganyan pulih long. Kan beban psikologis yang paling berat, bukan fisiknya yang lebih besar sakitnya, stresnya itu. Hai pun pegah mai tanya pi tering sakit. Draw teman-teman tering sakit, oh sakit ego teman-teman. Pakai ni tanya dege dia sampai sakit ego, manuk mulut dege tu, urung pakai anak mem kelarang icah tu bengeh tu. Karena ada beban psikologis. Beban psikologis. Datang kita ke orang sakit, bertanya kabarnya, kibar nunggu ka pulih. Puna kurang, panimboh impus kabeh. Maka ketika datang kunjungi menjenguk orang sakit, yang dianjurkan adalah kita membawa berita gembira. Orang sakit banyak dapat pahala selama sakit akan berguguran dosa-dosa. Bila engkau tak punya dosa akan bertambah pahala-pahala. Kita tenang ya, kata berat tenang walaupun le sakit anak yang le. Tapi yang inti je, kita dah begah. Iron hana masalah sakit nu sabar berdeganyo berita gembira bahawa urang sakitnya bila ada dosa gugur dosa-dosanya, bila enggak ada dosa bertambah pahala-pahalanya. Munyo mati dan mau syurga. Dia faham tenang. Walaupun dia sakit hendak ketemayang, itu untuk menghilangkan beban psikologisnya. Karena saya sering sampaikan bahwa dalam penelitian banyak orang mati itu bukan gara sakitnya, tapi gara-gara menghadapi penyakit, gara-gara stres menghadapi penyakit, tidak nyaman, tidak aman, ada beban. Orang yang silaturahmi memberikan kebahagiaan, senang. Tanya menteng na cucu na ne dijak rumah, tanya na abang na akak na adik di silaturahmi rumah, tanya tiba-tiba kat rumah, masya-Allah bahagia pasti. Dan membahagiakan sesama mukmin amal yang terbaik di antara amalan-amalan yang terbaik.
Yang ketiga, kata para ulama, keuntungan orang yang melakukan silaturahmi, anna fiha farahal malaikah, akan membuat malaikat itu bahagia kepadanya, malaikat senang kepadanya. Orang yang melakukan silaturahmi itu malaikat senang kepada mereka. Malaikat ini kan satu makhluk Allah. Dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Apa yang diperintahkan Allah dia kerjakan, apa yang dilarang Allah mereka tinggalkan. Itu malaikat. Di antara makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah, malaikat. Kenapa? Dia enggak punya dosa. Tidak bermaksiat kepada Allah karena memang tidak punya kecenderungan untuk bermaksiat. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Orang yang paling dekat dengan Allah, makhluk yang paling dekat dengan Allah, yang tak punya dosa, senang kepada orang-orang yang melakukan silaturahmi, bahkan ikut mendoakan kepada orang-orang yang mau menghubungkan, yang mau membangun silaturahmi. Malaikat aja datang kepada para nabi kan silaturahmi. Malaikat itu datang silaturahmi ke majlis-majlis ilmu. Senang malaikat silaturahmi. Malaikat Jibril datang kepada para nabi, para rasul, membawa wahyu. Datang ke majlis-majlis ilmu para malaikat itu. Yang kita pikir di masjid ini cuma kita-kita aja. Ada malaikat yang berada di pojok-pojok, menyebab pojok. Atau jangan-jangan mereka-mereka yang paling depan mendengarkan ilmu, bahkan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan ampunan kepada orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu seperti ini, agar Allah melipatkan pahala kepada mereka orang-orang yang mau hadir dalam majlis ilmu. Mereka mendoakan. Silaturahmi menyenangkan. Senang malaikat. Mana tingkat malaikat kata senang katanya? Satu kenikmatan yang luar biasa, karena malaikat ini salah satu makhluk Allah yang suci, yang bersih, tak punya noda dan salah. Yang selanjutnya, keuntungan orang menyambung silaturahmi, kata para ulama, ziyadatul umri, bertambah usianya. Orang yang melakukan silaturahmi, ziyadatul umri, bertambah umurnya. Para ulama menafsirkan, mensyarah maksud ziyadatul umri, bertambah umur, dua maknanya. Pertama, bisa maknanya secara lahiriah, zahiriah, yakni bertambah usia. Kalau seandainya usia 30 tahun akan ditambah jadi 35 tahun, jadi 40 tahun, jadi 45 tahun. Ditambah secara zahiriahnya. Secara lahirnya ditambah. Kalau usianya misalkan 35 jadi 40, 40 jadi 45, jadi 100, jadi 105 dan seterusnya. Yang kedua, bukan ditambah secara lahirnya, tetapi ditambah secara batiniahnya. Ditambahkan kualitas usia kita. Ini berdasarkan dalil sebagian ulama ketika mensyarah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila telah datang ajal pada seseorang, maka tidak ada yang memperlambat, tidak ada yang bisa mempercepat. Bertambah usia. Menyeperlai panjang umur, bisa maknanya adalah panjang umur dalam arti memang umur dan panjang. Yang kedua, bisa berkualitas usia kita. Sambunglah silaturahmi. Silaturahmi bisa memperpanjang usia kita. Makanya umur dia kadang bawa silaturahmi. Umur bawa silaturahmi. Atau umur pendek tapi enggak ada kualitasnya. Biarkan usia kita pendek, tidak mengapa. Yang penting kualitasnya, dan cara menghubungkan kualitas usia kita ini supaya berkah dalam bahasa lainnya, silaturahmi salah satu resepnya. Kemudian orang yang melakukan silaturahmi, kata para ulama, ziyadatul ajri, bertambah banyak pahalanya.
Kenapa bertambah banyak pahalanya? Pada saat orang ini nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia, dia akan didoakan lebih banyak oleh manusia-manusia yang masih hidup. Ada silaturahmi. Waktu mati tanya jangan tanya buat tanya. Ituri tu. Tengok kan daring tajak baru mati hana ada turi. Jaranglah. Tanya sering tajak baru mati yang tak turi. Ya hana turi yang jarang tajak, ladom jantom tajak apa. Bele dan pegah ladom baru hana turi yang keturi bawa kerja. Biasa ada motivasi kita tahu meninggal Umar kandungnya rumah tadi aku kuping yang kam meninggal kaya tu. Tatim dia. Dan apa keuntungannya? Keuntungan bagi semati ini didoakan oleh banyak orang. Orang sana mengatakan Allah maghfir lahu warhamhu, di beladeh wa'afi wa'fu anhu, dia beladeh Allah maghfir lahu. Berapa banyak orang yang mendoakan kita. Itu keuntungan yang dilipat gandakan. Itu kepentingan untuk membangun relasi, nilai pahala. Yang selanjutnya keberkatan atau keuntungan bagi orang-orang yang melakukan silaturahmi, kata para ulama, barakatul rizqi, Allah berkahi rezekinya, Allah permudah jaringannya, Allah permudah relasinya. Tanyo mentengnya nak kerja, kadang-kadang gara-gara angon tu, gara-gara syarat, gara-gara apa, gara-gara buat, nak ada kerja. Gepegah batanyo kayak teh kenan hai na lowongan empat nak dengar-dengar. Ada lowongan nak nunggu dengar. Nak ada duri. Maka semakin banyak orang yang kita kenal, maka akan semakin banyak peluang-peluang. Pulang tanya-tanya orang muda. Tanya-tanya mudanya menyehanangannya habis itu. Habis dalam artian susah bergaul. Dan dia ke patologi sosial, dia ke penyakit sosial, susah bergaul, tidak mampu beradaptasi. Redih yang kerja, redih pahar, nopah. Kan angon yang madunga. Yang sering disebut orang people in, urung dalam, yang kaya. Yang ke urung dalamnya tau, yang ke urung karena selain kadul rahmi, yang ada turi kaya. Bukan atas dasar sogok, kan gara-gara atas sogok. Nah urung dalam, atai nak info ke kepegah badannya, hainya, kena ke daftar, hainya, kena ke demo, hainya, kedih kaja. Haide, kena kaja, haide, kedih ke demo. Karena kita kenal. Karena hakikatnya manusia ini dia tidak bisa hidup sendiri. Inilah yang disebut dengan zon politikon, makhluk sosial. Dalam bahasa agama, an-nas. Manusia disebut oleh Allah an-nas. An-nas itu apa artinya? Manusia sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh kawan, dia butuh sahabat, dia butuh orang lain, dia butuh pihak lain. Hanya udah biro. Mu tambang curuga mentara rame-rame. Kan tino ro. Tambah-tambah rombongan. Rombongan masuk jami damong. Rombongan. Ya naruh rombongan kagak na yang tidak pernah tidak. Maka dia benar rencana damong curuga tidak, damong curuga rombongan. Rombongan. Berbondong-bondong orang masuk ke dalamnya. Beda begini tidur di atas lebih-lebih kena rame-rame damong. Masuk surga saja secara kolektif. Masa di dunia ini kita enggak mau membangun kolektivitas? Masuk surga saja secara bersama-sama, berbondong-bondong. Masa di dunia ini kita enggak mau membangun jaringan, networking, silaturahmi bahasa agamanya, menyambung hubungan kasih sayang. Itu keuntungannya. Kemudian hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi keuntungan orang yang silaturahmi juga kata para ulama adalah sururul amwat, menyenangkan orang mati. Kita melakukan silaturahmi itu menyenangkan orang yang sudah mati. Siapa itu? Kalau itu ayah kita, mama kita, nenek kita, kakek kita, keluarga kita. Seorang anak yang melakukan silaturahmi, menyambung silaturahmi dengan kerabat-kerabat orang tuanya yang sudah meninggal dunia, itu menyenangkan ayah dan ibunya yang sudah meninggal dunia. Maka di antara yang sering ditanya orang dalam majlis ta'lim, Ustaz kan cerita tentang bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua.
Itu kan orang tua masih hidup, Ustaz. Kalau seandainya orang tua kita sudah kembali kepada Allah, bagaimana cara kita berbuat baik kepada mereka? Nah, cara berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal dunia, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, ayah ibu kita yang sudah kembali kepada Allah, di samping kita mendoakannya, memohon ampun kepada Allah untuknya, bersedekah, berbuat baik atas namanya, menghubungkan, membangun, mempererat, menyambung silaturahmi dengan kerabat-kerabat orang tua kita itu. Tenang. Kita nyonya kau urus kampung mendung. Hai dah nak kampung dah matuji. Mangkat dia aduk kena kota. Kita tanya na urung Tingli, na urung Pidi, na urung Belangjeruan, na urung Matangkuli, na urung Pantai Lembu, na urung nganam dah urus kampung ada yang mendung. Kadang-kadang di kampung mak dah nalih kam ningai. Iya dah nalih kagum Allah. Tapi tanya di kampungnya nak paman, kenapa? Nak kerabat-kerabat iya tu jamu ni di kampung. Maka orang raya butawa kampung segala. Sambunglah silaturahmi dengan karib kerabat orang-orang yang sudah ditinggal, yang masih hidup daripada keluarga kita. Baik tanya hana wawa le kampung. Kemudian tanya, "Ira hana wawa le kampung, hana ka pulau kampung." Kagak pulau kampung. Ada kampung yang kada pulau, dak wawa kampung. Kayah teu mak dah hana le kampung na keluarga ngon-ngon ayah dia. Itu cara membahagiakan orang tua kita yang sudah tiada. Mereka senang pada saat itu. Karena orang kadu elu temuai kadu 22 hendak buat kampung. Membeladu hendak buat kampung, 22 hendak buat kampung, hendak le kampung lu. Iban cara hendak kampung. Kota ini kan kota singgahan. Tempat orang kerja lu temuai. Bukti ji hotel mate yang pala rata-rata manyet buat kampung tu. Anak yang tanam minum, jaruh tu. Meninggalnya tahu meninggal omah. Ha pada gitu pergi kampung. Apa? Pergi kampung. Pergi kau ke kampung. Masa manyet tagai wa kampung, hotel udah mantau wa kampung. Aku merempok manyet-manyet lah di kampung. Hai hotel udah mantau kala negara ni. Hotel mate kau kagak no. Ham rempok wa. Ham rempok wa apa hantong pritibu dah. Jemaah maghrib yang berbahagia, beramal saleh kepada orang yang sudah meninggal dunia. Di antaranya adalah kita menyambung hubungan silaturahmi dengan kerabat-kerabat. Kita bersua, berjumpa dengan sahabat-sahabat orang-orang yang sudah tinggal, yang telah masih tinggal di dunia ini daripada kerabat. Makanya kampung dia kalian tang bantabah kampung yang keluarga ada yang mendung badaduri. Maka dal doh handuri. Karena jarang pulang kampung, tak tahu kampung hisira tu. Nak ngolong, dia nak bawa kampung. Pergi bawa kampung. Hanangan ke kampung. Hanangan kampung kan hantai bawa kampung. Dan yang spon orang tu, elok anak engkau je. Hantar ke kampung. Mana tahu hantar bawa. Membahagiakan. Tak bawa kampung tu ke duri dengan orang bayi kedai kopi-kopi orang kampung. Pandai mau hantar kopi kampung yang terbaik dengar. Punuh kedai kopi kampung pak, urung duhan, di kopi waribe apa? Tak pegah. Nyo ronyo khusus lungo kampung, yang mendung kopi nyo lumayu. Tenang guru kampung yang bahagia luar biasa dengan 2 ya. Tanya 2 hanya harga kali ada 2 kota. Urung luar biasa. Hai na urung mutang peng, hai dongku nabi mutang peng 10 ya. 10 lagi mutang peng. Urung kadua. Bukan 4 20 4. Ledak kan? Ledak 20. Begitu berharganya. Ulam nak tapak kedai kopi dah pergi tanya. Yang kepikir le urang lang kedai kopinya. Oma katung sedro ni deh. Di kota katung saya. Kerja yang gaji beri 80 juta ni boleh. Pai otak putapai pada bawah kedainya. Buat ploh 10 ribu tak kai. Kakaya. Gaji menyana rencana celek wa kampung dah. Mudah untuk bergaul. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya ingin mengajak diri pribadi dan kepada kita semua. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah silaturahmi, memberikan keuntungan-keuntungan yang amat besar dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat.
merasa bersalahlah pada saat kita tidak melaksanakan salah satu perintah Allah ini. Kita takut enggak salat, kita takut kalau enggak membayar zakat, kita takut kalau melanggar perintah-perintah Allah. Padahal salah satu perintah Allah itu adalah silaturahmi. Salah satu daripada perintah Allah itu silaturahmi. Dan di Aceh, dalam tradisi orang Aceh ini, hari ini tempat silaturahmi paling nyaman, paling ramai adalah kedai kopi. Maka manfaatkanlah kedai kopi itu, bukan untuk menghibah orang, bukan untuk mencaci orang, bukan untuk menyingkirkan orang, bukan untuk menghina orang. Jadikanlah warung-warung kopi yang ada di Aceh ini sebagai negeri 1001 warung kopi sebagai media silaturahmi, sehingga sambil ngopi dapat pahala, sambil ngopi didoakan malaikat, sambil ngopi mendatangkan keberkahan rezeki, sambil ngopi panjang usia. Dai tajak legap pakan ran panjang umur tan kujek kopi bagede. Ada unsur silaturahmi di situ. Itu media paling penting bagi kita, karena memang apapun ceritanya, warung-warung kopi itu harus kita manfaatkan untuk kepentingan-kepentingan positif, di samping adalah untuk menghabiskan waktu-waktu istirahat kita mungkin. Saya kira ini yang dapat sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kami yang menyampaikan dan kepada Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang mendengarkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.